Presiden Joko Widodo resmi menutup rangkaian KTT G20 yang digelar di Bali selama 2 hari pada 15-16 November 2022. Rangkaian pertemuan G20 ini melibatkan kurang lebih 20.988 delegasi yang berasal dari 19 negara anggota, Uni Eropa, dan segenap tamu undangan. Dengan anggota yang merepresentasikan lebih dari 2/3 penduduk dunia, KTT G20 lantas menjadi salah satu forum internasional paling berpengaruh di dunia. Selama perhelatan ini, terdapat berbagai peristiwa, fakta-fakta menarik, hingga kesepakatan yang disetujui negara anggota G20. Untuk lebih lengkapnya, berikut serba-serbi KTT G20 Indonesia. Presidensi G20 Indonesia dilatar belakangi situasi pandemi COVID-19 yang berdampak besar bagi dunia. Atas dasar itu, tema yang diusung G20 pada tahun ini adalah Recover Together, Recover Stronger, atau pulih bersama, pulih dengan lebih kuat. Adapun Indonesia juga mengusung 3 isu prioritas yang menjadi topik utama dalam Forum G20 2022. Ketiga isu ini adalah arsitektur kesehatan global, transformasi digital ekonomi, dan transisi energi berkelanjutan. Dalam KTT G20 ini, Presiden Jokowi juga melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa kepala negara untuk membahas sejumlah kerjasama dan permasalahan. Beberapa pertemuan itu yakni dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, Presiden Prancis Emmanuel Macron, hingga Presiden Cina Xi Jinping. Sebagai informasi, Biden mengungkapkan rencana investasi dengan nilai 700 juta dolar AS atau lebih dari 10 triliun rupiah saat bertemu Jokowi. Dana itu akan digunakan untuk pengembangan infrastruktur transportasi sadar iklim dan berkualitas tinggi di 5 provinsi dan memobilisasi modal internasional, serta meningkatkan akses keuangan untuk usaha milik perempuan dan UMKM di Indonesia. Gala dinner atau jamuan makan malam G20 digelar di kawasan wisata Garuda Wisnu Kencana, Kuta Selatan, Badung, Bali pada Selasa 15 November 2022. Para kepala negara dan pimpinan organisasi dunia hadir mengenakan batik dan disambut dengan karpet merah. Sepanjang gala dinner, para tamu negara dimanjakan dengan penampilan aneka tarian Nusantara, diikuti nyanyian daerah dan tradisional. Sejumlah artis tanah air pun ikut terlibat dalam pertunjukan tersebut. Selain itu, para tamu undangan juga disuguhi makan malam dengan sajian menu dari berbagai daerah di Indonesia. Please enjoy the dishes that we have prepared for you. I hope it is not too spicy for your excellencies. Thank you. Ratusan kendaraan listrik mulai dari mobil, motor, hingga bus listrik dihadirkan untuk mendukung mobilitas selama perhelatan G20 berlangsung. Diketahui, terdapat 838 mobil listrik bagi VVIP dan delegasi yang didukung oleh Hyundai, Toyota, dan Wuling. Sementara, perusahaan patungan PT Goto Gojek Tokopedia dan PT TBS Energi Utama Elektrum juga meluncurkan shuttle motor listrik. Di shelter tersebut, Elektrum menyediakan armada ojek online Gojek yang dapat digunakan peserta KTT G20 secara gratis sebagai mode transportasi umum di wilayah konferensi. KTT G20 Bali tidak hanya menjadi pertemuan para pemimpin dunia, tetapi juga bagi jurnalis dari berbagai negara. Diketahui, Bali International Convention Center The Westin Resort Nusa Dua Bali menjadi tempat khusus yang disediakan pemerintah sebagai media center bagi para jurnalis KTT G20.
Setidaknya ada 2.133 jurnalis dari berbagai media yang sudah terregistrasi dari dalam dan luar negeri. Media center ini pun dilengkapi dengan meja, komputer, serta dukungan jaringan internet dan kelistrikan. Jokowi mengajak para pimpinan delegasi menanam benih mangrove di Taman Hutan Raya Ngurah Rai Denpasar pada hari kedua KTT G20 Rabu 16 November 2022. Dalam prosesi penanaman, para pemimpin berbaris di bibir undakan kayu dengan bibit mangrove masing-masing. Kemudian, secara serempak mereka memasukkan bibit ke lubang yang tersedia dan menutupnya menggunakan cangkul. Kegiatan ini merupakan agenda resmi KTT G20 sebagai bagian dari komitmen terhadap pelestarian lingkungan hidup. Sebagai informasi, mangrove dikenal mampu menyerap karbon, memproteksi daratan dari erosi, menjadi hunian biota laut, dan mencegah abrasi laut. KTT G20 berhasil menghasilkan G20 Bali Leaders Declaration yang pertama kali sejak Februari 2022, di mana salah satu poinnya merupakan kritik terhadap perang Rusia-Ukraina. Kemudian, negara G20 sepakat membentuk dana pandemi yang nilainya telah mencapai 1,5 miliar dolar AS. Lalu, membentuk dan mengoperasionalkan Resilient and Sustainable Trust di bawah IMF sebesar 81,6 miliar dolar AS untuk membantu negara yang menghadapi krisis. Ada pula kesepakatan tentang mekanisme transisi energi khususnya untuk Indonesia yang memperoleh komitmen sebesar 20 miliar dolar AS. Selain itu, Presidensi Indonesia juga menghasilkan Concrete Deliverables yang berisi daftar proyek kerjasama negara anggota G20 dan negara undangan. Jokowi menilai, proyek kerjasama inilah yang akan membantu membumikan kerja G20 lebih dekat dengan rakyat. Saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua yang hadir yang telah memberikan fleksibilitasnya sehingga deklarasi dapat disepakati dan disahkan. Setelah menyampaikan hasil KTT G20, Jokowi menyerahkan tampuk presidensi G20 kepada India yang akan memegang presidensi selanjutnya pada 2023. Dengan penyerahan itu, Jokowi mengatakan bahwa amanah untuk menjaga dan mewujudkan pemulihan global serta pertumbuhan yang kuat dan inklusif selanjutnya ada di tangan Perdana Menteri Narendra Modi. Saya yakin di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Modi, G20 akan terus bergerak. Sebagai sahabat India dan sebagai bagian dari Troika, tahun depan Indonesia siap untuk mendukung kesuksesan presidensi G20 India. Saya juga meminta kepada semua pimpinan G20 yang hadir untuk mendukung India tahun depan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada yang mulia semua dan juga selamat jalan and have a safe trip. Dan baiklah, dengan ini saya nyatakan KTT G20 di Bali, Indonesia ditutup.